Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di minggu lalu. Kalau minggu lalu kita udah belajar mengenai objek-objek kajian yang dibahas dalam geografi, kali ini kita akan fokus kepada materi konsep geografi. Nah, untuk lebih kenal lebih jauh mengenai konsep geografi, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pertama, konsep geografi. Nah, konsep geografi sendiri adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang fenomena geografi. Nah, untuk konsep geografi sendiri, ada kurang lebih 10 konsep geografi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Pertama, konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini menjelaskan letak suatu objek atau fenomena geosfer di permukaan bumi. Konsep lokasi sendiri terbagi menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk lokasi absolut, ini menunjukkan letak suatu tempat yang bersifat tetap. Nah, lokasi absolut ini ditentukan berdasarkan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Kalau kita lihat dalam contoh nyatanya adalah misalnya nih, letak kota Surabaya yaitu terletak pada sekitar titik-titik garis lintang dan titik garis bujur. Nah, itu adalah contoh dari konsep lokasi berdasarkan lokasi absolut. Nah, sementara kalau lokasi relatif itu menunjukkan letak berdasarkan kondisi daerah di sekitarnya. Nah, lokasi relatif ini dapat berubah-ubah nilainya tergantung oleh objek lain yang ada di luarnya. Misalnya nih, sebagai contoh, lokasi desa Sukamaju jauh dari kota dan jauh dari jalan raya. Nah, dibandingkan dengan lokasi desa baru yang letaknya dekat dengan kota dan berada di pinggir jalan raya. Nah, oke, baik, kita akan lanjut ke konsep selanjutnya. Konsep yang kedua adalah konsep jarak. Konsep ini mengkaji jarak antara suatu tempat dengan tempat lain. Nah, konsep ini juga dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Untuk jarak absolut sendiri, itu dapat diukur menggunakan satuan panjang. Nah, misalnya nih, jarak antara kota A ke kota B adalah sejauh 10 km. Nah, itu ada ketentuannya kan? Ada satuan ukuran panjangnya, yaitu kilometer. Nah, sementara untuk jarak relatif. Jarak relatif ini diukur dengan mempertimbangkan rute, waktu, serta biaya. Nah, contohnya, bila kita berangkat dari kota Surabaya menuju kota Malang, itu dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit. Nah, artinya jarak relatif antara Surabaya dan kota Malang adalah sejauh perjalanan 1 jam 30 menit. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang relatif jika kita melalui jalur lainnya. Bisa jadi nih kalau kita ke Surabaya melewati tempat lain, mungkin bisa jadi waktunya bisa lebih pendek ataupun lebih panjang. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Nah, untuk konsep ini nih, ini menunjukkan bagaimana sih kita dapat mencapai suatu tempat atau suatu objek dilihat dari tingkat kemudahan kesukarannya nih. Nah, bisa jelaskan gini, keterjangkauan itu nggak selalu dikaitannya dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi medan atau ada serta tidak adanya angkutan atau sarana transportasi yang dapat digunakan. Nah, misalnya nih, ketika kita ingin mencapai satu wilayah, nah, di tengah perjalanan kita menemui masalah nih. Nah, yaitu adalah kondisi jalannya berlubang-lubang. Nah, itu akan memperlambat keterjangkauan dari wilayah tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Next, kita bahas mengenai konsep pola. Nah, pola ini bisa dikatakan sebagai bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Nah, pola di persebaran fenomena di muka bumi ini berbeda-beda. Misalnya nih, di satu wilayah di sekitar kaki gunung, itu pola pemukimannya beragam. Ada yang pola pemukimannya mengelompok dan ada yang pola pemukimannya menyebar. Nah, begitu juga contohnya di wilayah sekitar bantaran sungai. Nah, biasanya orang cenderung pola pemukiman di daerah sana adalah mengikuti alur dari sungai tersebut. Nah, kita lanjut ya. Yang kelima, konsep morfologi. Nah, konsep morfologi ini ada kaitannya dengan relief. Ada yang masih ingat relief ya? Relief itu adalah bentuk permukaan bumi
yang berbeda-beda, sehingga kegunaannya pun berbeda-beda. Nah, relief permukaan bumi ini ada yang bisa berupa cekungan, ada yang berupa pegunungan, perbukitan, lembah, dan lain-lain. Lanjut. Konsep aglomerasi adalah konsep ke-6 yang akan kita bahas hari ini. Nah, konsep aglomerasi ini ada kaitannya dengan kecenderungan pengelompokan fenomena di suatu wilayah. Nah, misalnya nih, di suatu wilayah kota, kita contohkan aja kota Batam ya. Nah, kota Batam itu adalah salah satu kota dengan aglomerasi terbaik di Indonesia, karena merupakan salah satu kota buatan. Nah, aglomerasi ini contohnya nih, di Batam sendiri ada beberapa pengelompokan dari aglomerasi ini tadi. Misalnya, daerah pemukiman umumnya berada di wilayah Bengkong dan Batu Aji, secara umumnya ya. Kemudian komplek perkantoran dan komplek kantor kedinasan itu letaknya mayoritas nih ada di wilayah Batam Center dan Sekupang. Nah, sementara untuk industri itu kebanyakan ada di daerah Batu Ampar, Muka Kuning, Batam Center, serta wilayah Kabil. Nah, kemudian untuk tempat pertokoan sendiri nih atau niaga, ini dikelompokkan adalah di wilayah Nagoya dan Jodo. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran dari aglomerasi atau pengelompokan fenomena ini. Lanjut. Nah, konsep ketujuh, konsep nilai kegunaan. Nah, kita tahu nih bahwa setiap daerah itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bisa jadi nih, kelebihan satu daerah itu dapat memiliki nilai. Nah, dapat menunjukkan nilai atau manfaat tersendiri bagi daerah tersebut. Nah, kita contohkan nilai kegunaan ini misalnya tempat wisata. Nah, tentunya bagi wisatawan, tempat ini merupakan tempat untuk berekreasi. Nah, sementara kalau wilayah yang cenderung di sana maju dalam sistem perniagaan, maka di situ nilai kegunaannya adalah sebagai tempat terjadinya sistem perdagangan. Nah, lanjut. Yang kedelapan, konsep interaksi interpendensi. Nah, konsep ini ada kaitannya, yaitu adanya hubungan timbal balik nih, saling keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, misalnya antara wilayah perdesaan dengan perkotaan. Nah, di wilayah perkotaan itu membutuhkan tenaga kerja, nah yang akan diperoleh dari wilayah pedesaan. Sementara wilayah pedesaan itu membutuhkan kota sebagai tempat untuk mereka mencari nafkah, tempat untuk mereka menyalurkan hasil perkebunan mereka, hasil pertanian mereka, agar mereka memperoleh penghasilan. Nah, begitu sebaliknya, mereka saling berkaitan ya. Oke, next. Kita mengenal yang ke-9 nih adalah diferensiasi area. Nah, konsep diferensiasi area ini berkaitan dengan ciri khas suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga menjadikan ciri tersebut sebagai pembeda dengan daerah lain. Nah, ini biasanya itu menunjukkan bahwa suatu tempat itu pasti punya ciri khas tertentu yang ibaratnya nggak dimiliki oleh daerah lain. Menjadi ciri khasnya yang orang ketika mendengar ciri tentang wilayah tersebut akan tahu, oh di situ loh wilayahnya. Misalnya nih, apabila kita katakan di suatu tempat itu mayoritas penduduknya adalah petani, otomatis kita tahu letaknya adalah di wilayah sekitar daratan rendah. Nah, sementara kalau kita katakan bahwa di daerah tersebut mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah sebagai nelayan, maka kita tahu wilayahnya ada di sekitar pesisir pantai. Oke, lanjut. Ini adalah konsep terakhir atau konsep ke-10, yaitu tentang keterkaitan keruangan. Nah, konsep ini menggambarkan bagaimana peristiwa yang terjadi di suatu tempat itu dapat membawa pengaruh bagi daerah lain di sekitarnya. Nah, kita nggak usah jauh-jauh nih, kita bisa cari contoh sendiri adalah di wilayah Riau kemarin, yaitu di sekitar Pekanbaru dan Kampar. Nah, baru-baru ini kita mengetahui nih bahwa terjadi kebakaran hutan gambut di wilayah Riau serta Kalimantan. Nah, salah satu dampak dari aktivitas pembakaran tersebut adalah dengan adanya polusi udara. Nah, meskipun kebakaran tersebut terjadi di wilayah Riau dan Kalimantan, tapi dampak dan efeknya itu bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Riau dan Kalimantan saja, namun juga di wilayah sekitarnya itu Kepulauan Riau, wilayah bahkan sampai
ke negara lain ya, negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Oke, baik. Ini adalah ke-10 konsep geografi yang akan kita pelajari dalam semester ini. Mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat, bisa dipelajari kembali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi nih mengenai apa yang sudah kalian pelajari tentang konsep geografi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.